Gue kan baru balik dari taraweh nih men ya. Tiba-tiba nih gue ngeliat tuh dari berita gitu, ada satu orang nih, ini yang gue takut-takutkan dari dulu nih men. Sumpah ini mah kita bakal serius hari ini ya cuy ya. Karena gue tuh dapat berita yang dimana ada seorang kafirun yang bener-bener kafir lah gitu kan. Jadi di sini itu ada salah satu orang nih. Gue tuh sebenarnya di sini gimana ya? Gue tuh nggak pernah membenci Kristen, tapi yang gue benci adalah orang-orang kayak gini gitu. Gue di sini nggak bakal bawa-bawa agamanya ya, karena gue yakin nih orangnya yang salah nih, otaknya gitu yang udah mereng gitu, udah geser ya cuy ya. Karena di sini gue dapat berita bahwasanya ada satu orang nih ya, dia tuh menghina Islam dan dia mengaku sebagai nabi ke-26 dan dia mengata-ngatain Nabi Muhammad tuh cabul. Gak sanggup gue cuy. Yo, halo man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, tuh sudah kali men, mungkin gue bakal agak serius di video kali ini gitu kan, karena gue tuh udah kesel, tapi ya gue harus mendam juga perasaan kesel gue, karena kalau gue terlalu over kesel ntar malah yang gue bicarain kalimat kasar terus gitu kan. Nah jadi di sini gue tuh kaget banget ya men, ada gitu orang yang kayak gini gitu loh. Nah jadi nanti kita bakal kasih lihat nih ya, ada satu orang yang namanya tuh Joseph Paul Zhang. Nah itu kalau salah gue, ntar kalian bakal lihat nih mukanya gitu. Nah di sini sebelum kita lanjut ke situ, gue pengen bilang dulu nih satu hal kalian semua nih ya. Gue tuh kan udah sering banget yang namanya ngebahas tentang orang-orang yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Tuh gue udah sering banget lah gitu. Tapi nggak ada yang separah ini men. Ya Allah ya Rabbi, ini orang kesel banget gue ya Allah. Jadi di sini tuh ini orang ya men ya, bukan hanya menghina Islam doang, tapi dia juga menghina Indonesia di sini. Jadi dia tuh ya karena dia udah di luar negeri, jadi dia kayak seakan-akan bebas aja gitu mau ngomong apa aja gitu. Nah makanya gue di sini kesel banget karena nih orang nggak di Indonesia. Kalau orang ini di Indonesia, langsung bawa cangkul ya, linggis, terus juga bacok-bacokan pokoknya ya. Anak STM ikut tuh ke rumah dia gitu ngebakar. Karena nih orang lagi di Jerman aja nih masalahnya. Kalau misalnya di Indonesia udah habis nih orang, oke? Nah jadi kita bakal langsung aja lihat videonya tanpa banyak bacot lagi biar kita bisa ngelihatnya seberapa kesel kalian nanti ya. Mohon maaf nih kalau misalkan nontonnya pada saat puasa. Tolong dijaga sedikit emosinya nih. Gue recordnya malam-malam coy, jadi santuy gitu. Oke, kita bakal langsung aja ke YouTube ya men. Let's go. Oke men, sekarang kita udah ada di YouTube ya, dan di sini ini banyak banget videonya, sumpah. Jadi dia tuh kayak sistemnya itu kalau misal kalian nih kita bakal lihat ininya ya. Kita lihat nah, mana bentar. Oke, kita lihat nih channel YouTube-nya nih, Joseph Paul Zhang gitu. Nah, kalau misal kalian lihat YouTube-nya nih men, itu rata-rata tuh yang namanya video dia itu live streaming semua coy. Nggak ada video yang dia buat sendiri terus dia-upload, nggak ada nih, live streaming semua nih, lihat nih kan. Jadi makanya kita tidak bisa melihat satu persatu nih, banyak banget coy. Satu live streaming aja 1 jam gitu. 1 jam gue melihat muka nih orang, ya Allah, nggak tahan gue coy, sumpah gitu, nggak kuat gitu loh, pengen gue banting nih orang. Oke, jadi sekarang kita bakal lihat potongan-potongannya aja nih men. Langsung kita play video yang ini coy, let's go. Tolong ya men, dijaga dikit emosinya ya, hati-hati. Subscribe, like, comment, and share. Yeah. Wah, ini Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang. Baru mulai loh. Dia ngatain Nabi Muhammad cabul. Sabar ya. Yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Sebentar ya. Oke, udah kelar. Itu video dia yang pertama ya, yang dia mengaku-ngaku sebagai Nabi ke-26 coy. Gue nangis loh di sini men, nangis gue sungguh. Oke, kita next lagi coy. Kita bakal lihat nih video dia satu lagi nih. Oke, di media sosial viral video pria bernama Joseph Paul Zhang diduga menista agama Islam dan mengaku sebagai Nabi ke-26. Oke, ini penjelasannya dikit ya coy, kita bakal lihat nih. Menurut informasi yang didapat sumber yang pernah menjabat ketua RT. Oke, Joseph Paul Zhang dikenal sebagai Cindy Paul. Sekira 5 tahun silam dia bersama istrinya pernah tinggal di sebuah rumah di kota Salatiga, Jawa Tengah. Oke. Dengan status mengontrak, dia dikenal memiliki usaha komputer. Sebentar ya. Ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika
ada yang jadi. Kalau misal kalian nggak tahu nih cuy ya, kita jelasin dikit. Kumpul kebo itu artinya adalah ketika kalian tinggal sama seorang wanita nih ya, yang laki-laki gitu kan, tinggal kayak berumah tangga tapi nggak menikah gitu. Jadi sama-sama tinggal gitu ya, astagfirullah, maksudnya gitulah intinya, tapi nggak nikah gitu. Tolol kan, udah kayak binatang lama-lama, nggak ada yang namanya pernikahan lagi, nggak ada. Langsung aja tuh main tinggal-tinggal bareng aja gitu. Kan goblok namanya, udah nggak ada beda lagi manusia dengan binatang gitu. Oke, sabar Ras, sabar. LGBT itu, apakah Anda yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Gue nanya dulu sama kalian semua nih. Kalau misalnya ada yang non Muslim di sini, gue pengen kejujuran kalian lah. Gue tanya lah, kira-kira kalian tuh ngerasa terganggu nggak sih dengan yang namanya Islam gitu? BTW, di sini yang gue maksud Islam itu adalah Islam ya, bukan Islam radikal. Ada emang Islam radikal tuh ada, tapi mereka bukan dari golongan kami gitu, yang benar-benar Islam gitu. Emang ada Islam radikal yang jadi teroris tuh ada gitu. Cuman itu bukan Islam yang sebenarnya. Oke? Jadi sini gue tanya sama kalian gitu, apakah di antara perkarangan rumah kalian itu banyak gak sih Islam yang bikin kalian gak nyaman? Apakah lebih banyak Islam yang bikin kalian gak nyaman atau Islam yang lebih bikin kalian nyaman gitu? Gue pengen nanya lah, coba komen di bawah ya cuy. Ini gue sakit hati banget karena katanya Islam itu mengganggu orang. Islam itu mengganggu orang-orang yang non Muslim, katanya kayak gitu kata dia gitu. Ya Allah. Kita disuruh nggak makan juga kan, bangsat biadab. Gak ada yang nyuruh kalian itu nggak makan, nggak ada. Ya Allah ya Rabbi, katanya di sini kalau misalnya orang berpuasa itu orang-orang di sekitarnya disuruh nggak makan juga. Enggak kayak gitu. Nanti gue bakal jelasin ya cuy, sabar lu. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka. Sabar lu, Mena, sabar lu. Nih gue lagi nahan banget nih coy, sumpah. Itu atau tidak. Sabar lu. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Sabar ya cuy, sabar. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok berpemikirannya. Oke, gue jelasin dikit nih ya. Oke, gue paham nih yang namanya LGBT gitu kan, gue paham ya. Emang nih, ini jujur aja nih, emang ada nih orang yang awalnya normal, tapi gara-gara mengalami kekerasan di lingkungannya dia tiba-tiba jadi LGBT, dia jadi suka dengan sesama jenis. Emang ada. Dan di Islam itu sebenarnya tidak gitu loh, tidak membenci orang yang mempunyai sifat seperti itu. Enggak, jujur enggak. Tapi yang dibenci itu adalah ketika orang yang mengalami sifat seperti itu tapi dia ngelakuin perzinaan. Kalau nih ya, jujur ya cuy ya, pasti ada nih orang-orang Islam yang mungkin gara-gara kena mental atau apa dia jadi suka dengan sama jenis, ada mungkin. Tapi itu nggak dilarang, itu nggak dijadikan permasalahan. Tapi ketika orang itu melakukan perzinaan, dia melakukan hubungan yang lebih intim dengan sesama jenis, itu yang dilarang. Jadi di sini Islam itu nggak pernah yang namanya memusuhi orang yang punya sifat kayak gitu. Jujur ya cuy ya, itu tuh nggak dilarang sama sekali gitu. Yang mempunyai sifat kayak gitu nggak dilarang gitu. Justru orang-orang Islam misalnya yang punya sifat kayak gitu dan dia bisa menahan nafsu dia sampai dia meninggal, itu malah dikatakan mati syahid karena dia bisa melawan nafsu dia untuk tidak berhubungan dengan sama jenis kayak gitu. Nggak ada yang namanya benci-bencian gitu, nggak ada, karena emang pasti ada yang kayak gitu, pasti ada gitu. Itu gue nggak bakal mengelak dari kalimat itu karena emang ada gitu. Orang yang tiba-tiba suka sama jenis itu ada. Cuman ketika dia ngelakuin perzinaan itu baru dilarang karena emang udah ada hukumnya di Islam. Nah ketika Anda tidak bisa menghormati hukum Islam, Anda tidak perlu yang namanya ngomong-ngomong kayak gini. Berarti Anda emang tidak bisa beragama. Yang namanya beragama itu sama-sama bertoleransi gitu loh, menghargai gitu hukum-hukum dari agama lain gitu. Kalau misal lu nggak bisa menghargai agama lain, berarti lu nggak cocok jadi manusia. Karena gue yakin setiap agama pasti menghormati agama lain gitu. Kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama yang tidak mengajarkan atau memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan?
Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada Sakit hati loh gue, sakit hati loh gue, men. Orang puasa katanya merugikan orang lain, men. Ya Allah, padahal tuh puasa tuh cuman setahun sekali. Puasa itu cuman sebulan, setahun sekali. Emang kenapa sih kalau misal lu bisa menghormati sebentar aja sebulan, lu nggak dilarang, bukan gimana ya? Lu nggak dilarang nggak makan gitu. Maksudnya lu boleh makan gitu. Kalau misal orang puasa lu boleh makan. Cuman ya yang namanya Islam itu jadi mayoritas di Indonesia, ya otomatis mungkin beberapa warung makan kan ada yang bukanya agak telat gitu ya, karena ya menghormati orang Islam. Itu namanya toleransi. Kalau misalnya lu nggak bisa yang namanya toleransi, lu nggak berhak hidup di dunia, men. Gue sama sekali nggak ingin menjatuhkan agama lain, sumpah dah. Gue yakin agama lain juga pasti mengajarkan toleransi. Cuman ini orang aja yang mukanya kayak binatang, binatang gitu loh ya. Mukanya itu udah kelihatan banget kayak binatang itu, dan sifatnya juga sama gitu. Gue kesel banget, ya Allah. dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Kumpul kebo itu juga nggak baik menurut gue ya, men ya. Itu tuh udah kayak binatang loh. Yang namanya manusia itu punya akal gitu loh. Kalau misalnya ingin berumah tangga, ya udahlah. Oke, berumah tangga. Ya setidaknya nikah gitu. Ada gitu hubungan yang mengerat gitu. Ya maksud gue gini loh coy. Lu bayangin aja nih, ketika manusia sudah tidak ada lagi aturan nikah, tinggal misalnya mau tinggal sama wanita, tinggal aja gitu, tinggal berumah tangga langsung aja nggak nikah, itu udah sama aja kayak binatang. Jatuh lagi kita ke zaman jahiliyah. Tolonglah, kita tuh dikasih pikiran buat berpikir gitu loh. Beda binatang sama manusia. Nggak ada orang LGBT kalian rugi tuh, nggak ada. Emang nggak ada, cuman ya kita tuh ada hukumnya sendiri di agama Islam. Hormatin kami, ya Allah, ya Rabbi. Gue anjing sumpah. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Nah, ini nih yang gue gak suka nih. Dia membawa-bawa yang namanya gereja dibom itu ya. Enggak, itu bukan Islam yang benar-benar Islam. Tolonglah aja ya, dimengerti lah gitu. Ya di setiap agama gue yakin pasti ada nih orang-orang yang rese gitu, yang ngelakuin sifat yang gak diajarkan di agamanya gitu. Pasti ada. Nah salah satunya Islam juga. Pasti ada nih orang-orang yang gak mengikuti agama Islam secara sepenuhnya, pasti ada. Nah itu contohnya yang ngelakuin bom-boman itu. Dan gue juga benci banget sama teroris. Gak semuanya agama Islam kayak gitu, men. Tolong lah gitu. Oke, kita udah lihat video yang ini ya cuy ya. Gue gak boleh marah-marah lagi. Gue udah sakit hati banget di sini. Dan satu lagi video gue bakal kasih ke kalian ya, men ya. Jadi di sini ada kalimat dia yang mengatakan bahwasannya Gubernur Indonesia, Gubernur Jakarta itu gitulah pokoknya. Coba kalian denger ya, men. Ini video bener-bener sakit hati banget cuy. Banjir nggak apa-apa, yang penting masuk surga ya, goblok ya gubernurnya tolol. Gubernur asu. Apa? Anies Babi Asuedan. Ya kan? Anies B Asuedan itu kan. Anies Basuedan. Ya kan? Ya gimana? Nah, kan dia udah menghina ini loh. Udah menghina pemerintahan gitu. Oke, berarti ini orang kayaknya bakal dilanjutin ke proses hukum kayaknya ya. Karena udah bukan agama lagi nih, men. Udah ke pemerintahan Indonesia. Dan kalau nggak salah gue denger dia itu udah lepas yang namanya status keluarga negaraan Indonesia, udah dilepas sama dia. Dan sekarang dia udah di Jerman kalau nggak salah gue. Oke, lu mungkin merasa aman nih di Jerman ya. Liatin aja beberapa hari lagi, bos. Anda sudah menghina pemerintahan Indonesia juga, bukan hanya agama doang. Ini orang sakit sih menurut gue, coy. Oke, udah kali kita lihat videonya. Atau satu lagi nih. Ya, nah, ini di sini dia debat ya, mena dengan bapak-bapak gitu. Ada buktinya. Itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Astagfirullah. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Oh, saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu aduh, katanya gue cabul. Nama fakta apa menghina, Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik itu namanya cabul, Pak. Udah. Nggak sanggup. Oke, jadi intinya kayak gitu ya, mena. Kita udah lihat nih muka orangnya kayak gini ya. Emang bener-bener bikin gue kesel banget. Tapi saking kesel gue tuh lemes, men. Sumpah dah. Udah kali ya, cuy ya. Oke, men, kita udah siap nonton videonya. Dan di sini gue pengen kasih beberapa wejangan atau kalimat lah buat kalian semua gitu kan. Ini nih contoh-contoh dari orang yang paling gue takutin dari kemarin-kemarin pada saat gue ngebahas tentang penghinaan Islam ya. Yang gue takutin kayak gini. Ini puncaknya, men. Puncak dari orang yang paling biadab yang pernah gue lihat gitu. Makanya ini gue takutin dari kemarin, coy. Jadi semoga aja nih, gue mohon banget sama kalian semua ya, jangan ada yang terpengaruh sama dia gitu. Karena kita di Indonesia ini hidup itu bersama-sama, bertoleransi. Gue nggak pernah menghina agama lain loh, karena gue bener-bener menghormati agama lain juga. Nah, sama juga seperti kalian menghormati agama Islam gitu. Tolong ya, men. Nah, kalau misalkan nggak seneng sama Islam ya gue juga nggak tahu gimana ya. Oke, boleh kalian nggak suka sama Islam, tapi tolong jangan dihina gitu. Simpan aja diri kalian sendiri gitu, nggak usah dikeluarin
keluarin. Oke men, karena kalau misal kalian mengeluarkan kalimat itu bisa mengacaukan satu Indonesia. Ini kayak orang ini nih, ada mungkin yang pro sama dia gitu kan, ya pasti lebih banyak orang yang kontra sama dia. Ujung-ujungnya apa? Menjadi perselisihan. Apakah itu hal yang baik? Kan enggak. Jadi makanya maksud gue di sini nih orang bener-bener tidak mencontohkan hal yang baik sama sekali, enggak ya cuy ya. Jadi makanya gue bilang tolong sama kalian semua ya, bantulah nih orang biar bisa sama-sama kena gitu ya, lebih cepat kena yang namanya hukum ya. Semoga aja dia bisa diproses hukum lebih cepat lagi, semoga aja. Dan juga gue bilang sama kalian semua ya cuy ya, jangan sampai kalian terpengaruh dengan hal seperti ini. Kuatkan iman kalian masing-masing agama, terserah, pokoknya sama-sama kita menjaga toleransi dan juga silaturahmi antara agama ya cuy ya. Gue mohon sama kalian semua jangan sampai di Indonesia ada yang kayak gini lagi gitu loh. Gue lemes loh mainnya. Oke guys ya, mungkin sekian video gue, jangan lupa subscribe dan sekali gue bilang salam toleransi coy. Bye bye.